hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama kita angkat sembah dan pujian kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, Engkau hadir, mengalir di bait suci. kami percaya Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Dan tiada bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sama-sama engkau menyembah Tuhan. Sembah Roh yang hidup, sembah Roh yang mengalir di hidupmu dan di hidupku hari ini. Dia ada dimanapun saat ini engkau menyaksikan tayangan live streaming ini, dia ada bersama denganmu. Mari sembah.
roh penolong yang telah dicurahkan bagi engkau dan saya. Oh, sembah Tuhan. Segala nama-nama ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami menyembah Kau Allah yang hidup dan naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami. Hari ini kami menyembah Engkau. Oh, Jesus. Omnipresence God, Dia Allah yang maha hadir. Karamatasya namo yasti. Oh haleluya. Karamatasya kami yang lemah, kami berkata kami kuat. Siap kami yang sakit, kami berkata kami sudah sembuh. Sebab rohmu Kau tinggalkan bagi setiap kami. Karapatasya namo yasti. Kuralamayasya namo yasti. Haleluya. Mari mengalir di tengah kami. Mari mengalir di hati kami itu. Setiap kami yang membutuhkan Engkau. Roh yang lembut, roh yang manis, roh penolong dalam hidup kami. Mari mengalir, mengalir di tengah kami. Membebaskan kami, menyembuhkan kami. Ramatasya namo halakas. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Yes, Jesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
percaya, kami percaya. Apakah kau mulia? Yes, God. Kau ada di sini. Kau memulihkan hati, Memulihkan hati. menyembuhkan yang terluka. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Kuasa dari tempat ini. Kau Bapa yang kekal. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat hati. Bapa kekal Amin. mulia. Amin. Kau ada di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu. Bapa, oh mengalir. Kuasa dari tempat Yes, Bapa kekal Purata kasyana murah. ada di sini. Puralabana ya menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang Bersamamu. Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kekasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Mari kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada sekarang dan kami mau belajar mendengarkan firman-Mu karena kami belajar, mengerti, memahami bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Berfirman buat kami dan kami rindu menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, kita sama-sama mau belajar satu hal mengenai mengapa perkataan-Mu pahit. Mari kita belajar bersama-sama dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa seseorang bisa mengalami kepahitan dan mengapa seseorang mengalami kepahitan. Ini yang akan kita pelajari bersama. Kemudian bagaimana cara kita keluar dari kepahitan. Ini kita juga akan belajar. Demikian pula hal yang sangat penting, hal yang sangat esensi dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Kita mau belajar dari Roh Kudus, hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu untuk menjaga hati kita, kemudian hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai kepahitan, kata kepahitan dari akar kata pahit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya rasa tidak sedap seperti rasa empedu. Kemudian kata pahit juga memiliki arti tidak menyenangkan hati. Jadi peristiwa-peristiwa yang pahit akan menyebabkan seseorang mengalami kepahitan. Dan ini yang bisa kita pelajari bahwa perkataan pahit ternyata tidak datang tiba-tiba, tidak datang ujuk-ujuk. Jadi perkataan yang pahit sebenarnya datang dari hati yang pahit. Nah, mulai kita bayangkan, kita renungkan sejenak. Dari hati yang pahit, mulai kepikiran yang pahit, kemudian perkataan yang pahit, dan akhirnya menghasilkan tindakan-tindakan yang pahit. Sehingga dari tindakan menghasilkan kebiasaan, dari kebiasaan menjadi budaya. Rupanya yang namanya kepahitan tidak terjadi sekonyong-konyong, tetapi lewati beberapa proses. Saya ulang lagi, dari hati, pikiran, perkataan,
kemudian tindakan, kebiasaan, dan akhirnya menjadi budaya. Saudara, mari kita belajar bahwa perkataan pahit ini membuat orang hancur hati, membuat orang tersinggung, membuat orang marah, membuat orang kecewa. Mengapa seseorang bisa memiliki perkataan yang pahit? Nah, ini yang harus kita tahu. Ternyata perkataan yang pahit adalah akibat dari menyimpan rasa kecewa, menyimpan iri, menyimpan dengki, dan punya rasa tidak suka kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal-hal yang sangat buruk, sangat memperburuk keadaan diri kita, sangat memperburuk kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama untuk bagaimana melepaskan kepahitan, meninggalkan kepahitan. Dan ada 1-2 ayat yang kita akan bisa belajari dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Dikatakan, segala kepahitan, bukan satu kepahitan, tetapi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Artinya, semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dibuang itu artinya dilempar yang jauh, di mana kita tidak bisa menemukannya lagi. Artinya yang namanya kepahitan tidak disimpan di dalam saku kita. Oh Pak, saya tidak simpan di saku depan, saya simpan di saku belakang. Nah ini sama saja. Ada yang simpan di lemarinya, ada yang simpan di safety box-nya, ada yang disimpan, dititipkan orang, sehingga orang itu akhirnya menjadi tumpahan kepahitan kita terus. Karena orang yang memiliki kepahitan hati akan kumpul dengan orang-orang yang memiliki kepahitan hati. Orang yang perkataannya pahit akan kumpul dengan orang-orang yang suka berkata-kata kepahitan, saling cerita hal-hal yang pahit satu dan yang lain. Efesus 4 ayat 31 sampai 32, saya baca lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hal yang luar biasa dari 2 ayat ini, dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32, sekali lagi saya sampaikan bahwa segala kepahitan, saya fokus kepada kepahitan. Walaupun di sini ada kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Berarti dibuang jauh-jauh, demikian pula segala kejahatan. Artinya, mari kita memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik, kebiasaan yang baik, dan kebudayaan yang baik. Sehingga segala yang jahat itu dibuang. Walaupun kita ini masih bisa melakukan kejahatan, bukan berarti kita tidak bisa berbuat baik. Terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berpikir baik, terus berkata yang baik. Itu yang akan membangun kehidupan kita. Saudara, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Belajar membagi senyum dengan yang tulus. Senyum tulus dengan tawa yang lepas. Bukan senyum yang sinis, bukan tertawa yang meremehkan. Dan penuh kasih mesra. Benar-benar kasih yang lahir dari hati kita. Bukan kasih yang dibuat-buat. Dengan kasih dan perbuatan. Serta saling mengampuni. Nanti kita akan belajar mengapa orang bisa memiliki kepahitan hati. Sehingga perkataannya pahit. Dan dikatakan di sini, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi standar pengampunan bukan standarnya kita. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudah tiada ampun bagimu. Tetapi standarnya Tuhan adalah standar pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni total. Jadi artinya kita belajar mengampuni total.
Mengampuni artinya memberi kesempatan, memberi perhatian, memberi dorongan, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang sangat penting mengapa perkataanmu pahit. Yang pertama, orang yang memiliki perkataan pahit karena dia banyak mengalami kepahitan hidup. Tentu saja kita semua pernah mengalami kepahitan hidup. Di masa kecil kita mengalami kesusahan, mengalami kepahitan hidup. Tetapi jangan sampai kepahitan hidup di masa lalu dibawa sampai masa kini. Bahkan dibawa terus dalam kehidupan kita. Saudara, kepahitan hidup itu tidak terjadi seketika. Kepahitan hidup dapat dirasakan seseorang karena kumpulan demi kumpulan, kepahitan demi kepahitan yang ia alami. Kepahitan hidup sesungguhnya adalah kumpulan peristiwa yang menyesakkan hati. Apa yang menjadi sesuatu yang menyesakkan hati saudara? Apa yang bisa menyebabkan saudara kecewa? Apa yang menyebabkan saudara tidak suka kepada orang lain? Apa yang menyebabkan dalam diri saudara ada rasa iri, dengki, dan itu yang menyebabkan kepahitan? Saudara, perhatikan itu baik-baik. Banyak orang mengalami kepahitan hidup karena dia tidak dapat melepaskan pengampunan. Ada satu lagu berkata, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jadi kita mau mengalami pemulihan ketika kita menikmati pengampunan Tuhan. Kita dapat mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni terlebih dahulu. Kita bisa memberkati orang lain karena kita sudah diberkati terlebih dahulu. Kita dapat menghibur orang lain karena kita sudah beroleh penghiburan dari Tuhan. Saudara, kepahitan hidup terjadi karena kita tidak dapat bersyukur atas hidup kita. Mari kita belajar bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita dan tidak mengeluhkan apa yang tidak ada pada diri kita. Seringkali kita ini mengeluh, orang lain punya ini, punya itu, tapi seringkali kita nggak pernah bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita ini sudah sangat luar biasa. Buat saya, punya Tuhan Yesus itu lebih dari cukup. Dan saya mengucap syukur saya sudah diampuni dan saudara juga pun sudah diampuni oleh Tuhan. Kepahitan hidup menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Orang yang perkataannya pahit karena dia mengalami kepahitan hidup, maka kata-kata yang pahit, nyelekit, menyakitkan itu yang keluar dari mulutnya. Bukan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menghibur, bukan kata-kata yang menguatkan, tetapi kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang meruntuhkan, kata-kata kutuk yang keluar. Mari kita belajar bersama-sama, sekalipun kita pernah mengalami kepahitan, tetapi kita tidak mau tinggal dalam kepahitan. Hal yang pertama, banyak mengalami kepahitan hidup. Hal yang kedua, tinggal dalam kepahitan. Masihkah saudara tinggal dalam kepahitan? Pengalaman pahit tidak seharusnya kita simpan, tidak seharusnya kita masukkan ke dalam kantong. Tetapi kita harusnya buang. Tetapi sebelum kita buang, pengalaman pahit seharusnya kita selesaikan. Kita selesaikan dengan orang yang kita anggap mengecewakan kita. Kita selesaikan dengan orang yang kita anggap membuat kita ini kepahitan. Kalau orang itu sudah meninggal, kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Bukan berarti kita berdoa buat orang yang sudah meninggal. Kita bisa berdoa buat keluarganya. Tetapi kita harus beres, hati kita beres dengan Tuhan. Karena dari hati, pikiran, perkataan, kemudian tindakan, kebiasaan, dan menjadi budaya. Ini yang harus kita tahu, rentetan, rantai, mata rantai dari kepahitan itu berakar dari mana. Jadi harus kita selesaikan. Dan bukan hanya kita selesaikan, kepahitan harus kita lepaskan. Pengalaman pahit harus kita lepaskan. Kita memang pernah mengalami pengalaman pahit. Bukan berarti kita selalu memperkatakan pengalaman-pengalaman pahit kita. Lalu mulai menyalahkan satu orang dan orang lain, keadaan dan lain sebagainya. Tetapi biarlah pengalaman pahit
mendorong kita untuk berpikir benar tentang Tuhan. Seperti Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, sekalipun kalian merekayasa kehidupanku, kau membuang aku, kau coba melakukan yang jahat kepada aku, tapi hari ini aku ada karena Tuhan pakai kalian untuk mengirim aku sampai di tempat ini, untuk memelihara hidup kalian. Jadi sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat kepada kita, kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, pasti itu mendatangkan kebaikan buat kita. Oleh sebab itu, berpikirlah yang benar, karena firman Tuhan selalu benar, tidak pernah salah. Janjinya ya dan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kepahitan menguasai kita. Biarkan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Dan yang ketiga, belum keluar dari kepahitan hidup. Orang yang hatinya pahit akan memperkatakan perkataan pahit dan menyakitkan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ini hatinya pahit, perkataan kita pasti pahit. Perkataan kita pasti menyakitkan. Dan itu sebenarnya menghancurkan orang lain dan terlebih menghancurkan diri kita sendiri. Orang yang hatinya pahit harus segera melakukan konseling. Harus mencari hamba Tuhan yang bisa dipercaya, yang bisa menyimpan rahasia. Bahkan hamba Tuhan yang benar-benar menyimpan rahasia atau malah membuang rahasia itu sehingga sang konselor, sang hamba Tuhan tidak mengingat-ingat dan saudara pun tidak mengingat-ingat lagi. Sekalipun masih bisa ingat, tetapi tidak mengingat-ingatnya. Sekalipun masih bisa mengingat, bukan berarti memperkatakan pengalaman-pengalaman yang buruk sehingga kita kembali kepada pengalaman yang buruk dan kembali kepada peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ingat baik-baik, kita tidak kembali kepada masa lalu, tetapi kita tinggal di masa kini untuk menyongsong masa depan. Saudara, orang yang sedang kepahitan membutuhkan Roh Kudus dalam hidupnya. Bukankah Roh Kudus adalah penghibur? Bukankah Roh Kudus adalah penolong? Bukankah Roh Kudus adalah pemimpin kehidupan kita? Semua orang yang mengaku anak Allah, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus, serahkan hidup kita di bawah kepemimpinan Roh Kudus. Saudara, saya mau ambil kesimpulan tentang kepahitan. Ingatlah baik-baik, pengalaman pahit dapat menyebabkan hati yang pahit. Dan hati yang pahit dapat menghasilkan perkataan yang pahit. Perkataan pahit dapat melukai dan menghancurkan orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus bereskan segala macam kepahitan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Maukah saudara dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Akhir kata, saya berikan suatu kutipan. Kopi boleh pahit, namun hati dan perkataan kita jangan ikut-ikutan pahit. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan berita firman Tuhan. Biarlah hidup kami tidak dikuasai lagi oleh kepahitan. Dan biarlah lewat kehidupan kami, orang-orang menikmati anggur manis cintanya Tuhan. Dan lewat pengalaman pahit di masa lalu, Tuhan proses kami sehingga kami hari ini ada sebagaimana kami ada. Mengalami pemulihan untuk menjadi agen pemulihan buat orang-orang yang sedang terluka. Menjadi agen penghiburan bagi orang-orang yang sedang berduka. Pakai hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami karena kami mau meninggalkan masa lalu yang pahit. Kami mau membuang hati yang pahit. Membuang segala kejahatan. Biarlah hati kami dipenuhi Roh Kudus. Hidup kami pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.
hembuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh ya. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalir di setiap hati kami, mengalir di setiap hidup kami. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir sekarang ini, mengalir, mengalir di setiap hati kami. Oh Roh Kudus di hidupku. Engkau yang percaya, mari angkat suara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes, Jesus. Mengalirlah Yes. di tempat, Mengalir di setiap hati kami, mengalir di setiap hidup kami, memberi kekuatan, meneguhkan setiap kami. Kuasa Roh Kudus, oh, mengalirlah. Kami percaya, kami percaya. Oh Roh Kudus di hidupku. Mengalir, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalir, mengalir, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Ya puji Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah worship night ini. Dan mari para pejabat GBI Jawa Timur dan seluruh sidang jemaat GBI Jawa Timur, kita akan akhiri di dalam doa. Dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat apa yang kami terima dalam ibadah ini, lawatan, kebenaran, dan firman-Mu. Dan sebentar kami akan akhiri dan setiap kami akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang saya kasih, angkat wajahmu dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera. Hidupmu diberkati, kiranya umur panjang ada di tangan kananmu, tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Kehidupan pernikahan dan seisi rumahmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, sekolah kuliahmu diberkati, pelayananmu diberkati. Dan kiranya semua dan segala berkat itu mengalir dari surga, kau terima dengan iman, dengan diiringi sejahtera Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Allah Putra, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Rohul Kudus. Dari malam ini menghentak
mental dan mengiring engkau sampai kepada Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin.